Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Sikap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi yang beragama lain. Hari ini siapa yang tidak hadir? Domi. Keterangannya? Alpa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang lain hadir? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau tahu dulu bagaimana kondisi saat kalian sebelum mulai belajar hari ini ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perasaan kalian hari ini, silakan buka HP-nya. Di sana Miss sudah siapkan Mentimeter. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke ya, sangat senang. Baik sekali, kepanasan. Ya, untuk yang kepanasan mohon bersabar ya. Semoga bumi kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, senang dan baik sekali. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Dewa. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga Dewa hari ini diberikan rezeki nikmat yang berlimpah. Amin. Berarti kondisi hari ini kebanyakan karena kepanasan. Tidak apa-apa. Kita lanjut. Nah, di sini kita coba bernyanyi. Kita coba nyanyi sama-sama ya. Ada yang tahu lagu Soleram dari mana? Riau, bagus. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Kita lanjut ya. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada pun kesepakatan kelas yang harus kita taati. Kita buat kesepakatan kelas dulu demi menjaga ketertiban dan keamanan selama pembelajaran berlangsung. Apa saja kesepakatan kelas yang harus kita taati? Yang pertama adalah menghormati guru dan mengasihi sesama. Bisa? Bisa. Mendengarkan jika ada yang berbicara di depan kelas. Terus aktif selama pembelajaran berlangsung. Berarti aktif. Kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Terus saling membantu jika ada teman yang kesulitan dalam menjawab. Bertanya jika kurang paham. Menjaga situasi kondusif di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kira-kira bisa? Sepakat? Sepakat. Kira-kira sudah bersih belum kelas hari ini? Sudah. Oke. Kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, tahu dengan tari? Tahu. Pernah lihat tari? Lihat tari di mana? Di kondangan. Kondangan. Di mana lagi? Di panggung. Di mana lagi? Di handphone, di televisi, di media sosial, di sekolah. Tari itu yang seperti apa sih? Tari itu yang seperti apa?
Gerakan. Gerak. Ini sedang bergerak? Bergerak enggak? Iya. Apakah sedang menari? Tidak. Ini sedang bergerak? Iya. Apakah sedang menari? Tidak. Tidak. Nanti kita bahas ya apa itu tari. Tujuan pembelajaran di sini yakni peserta didik mampu memahami tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis dalam konteks budaya. Kita lanjut. Tuh. Apa itu tari tradisi? Tari tradisi adalah tari yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah atau suatu komunitas sehingga kemudian menciptakan suatu identitas budaya dari masyarakat yang bersangkutan menurut Sumaryono dan kawan-kawan. Tari, nah ini tadi, apakah kita bergerak itu disebut dengan tari? Nah, tari itu seperti apa? Nah, kalau kita cuma begini-begini saja, ini dinamakan gerak. Tapi apakah bisa dikatakan tari? Tidak. Kalau berjalan begini, ini disebut dengan bergerak. Tapi apakah disebut dengan tari? Tidak. Tari merupakan gerakan yang estetis atau memiliki nilai keindahan. Jadi kalau bergerak, begini-begini memang bergerak, tapi gerak indah tuh yang bagaimana? Kalau misal berjalan, kalau berjalan ini berjalan biasa, kalau berjalan yang cantik, bisa lenggok kanan, lenggok kiri, kanan, kiri, pantatnya berlenggak-lenggok. Nah ini yang dinamakan dengan gerak yang indah. Kalau tradisi berarti yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, yang berkembang ya. So next. Nah, pengertian tari tradisi ini lagi tarian yang telah berkembang dari masa ke masa, yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat atau etnis tertentu sehingga memiliki nilai estetika. Estetika ini tadi nilai keindahan ini ya. Klasik yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Klasik ini berarti sudah tumbuh lama, berkembang lama itu ya. Fungsi. Nah, untuk apa fungsi tari itu? Fungsi tari tradisi terbagi menjadi beberapa peran utama, yaitu tari tradisi sebagai upacara adat atau upacara agama. Misalnya, kalian tadi sudah melihat tari kondangan, gitu kan? Di kondangan. Itu tari apa kira-kira? Apakah tari tradisi? Apakah tari kreasi? Tari tradisi. Tradisi. Nah, untuk apa? Digunakan untuk apa? Di kondangan itu? Menyambut tamu undangan, bisa tamu penting, tamu adat, pemangku umum, ataupun bahkan sampai ke kerajaan, raja-raja, bahkan presiden. Itu tergantung ya. Ini yang dinamakan dengan upacara adat. Bisa untuk upacara adat, bisa juga untuk upacara agama. Banyak nih yang upacara agama digunakan untuk upacara agama, apalagi di Bali. Tahu Bali? Nah, di situ banyak berbagai macam upacara yang berbau dengan agama, gitu ya. Tari untuk bersenang-senang. Nah, ini tari untuk bersenang-senang berarti tarian tersebut dilakukan untuk bersenang-senang dan atau tari pergaulan sosial. Tari sebagai hiburan teatrikal atau tontonan rakyat. Jadi hanya sebagai hiburan dan tontonan saja. Nah, menurut Sumaryono, tari tradisi di Indonesia dapat diidentifikasikan yaitu tari-tari tradisi bernafas Islam, tari tradisi berpengaruh Katolik dan Kristen, tari tradisi pengaruh Buddha dan Hindu, dan tari tradisi dari budaya asli. Kalau yang bernafas Islam, adakah yang bisa memberikan contoh tari yang bernafas Islam? Saman. Pintar. Kenapa saman? Karena di dalam tari saman ada lantunan-lantunan Islam. Doa-doanya di situ ada di dalam tari saman. Ini yang dinamakan dengan fungsinya tadi sebagai upacara agama bisa, atau bernafas Islam tadi bisa. Kalau untuk pengaruh
Katolik atau Kristen? Biasanya ada di wilayah mana? Wilayah mana? Sumatera bagian utara. Sumatera Utara. Pinter. Itu kebanyakan di Medan karena di sana menganut agama Katolik atau Kristen tadi. Seperti ada tari yang Sinanggartulo. Nah, tari adat Katolik ya. Oke. Kita lanjut. Nih. Macam-macam tari tradisi tadi, ada yang bernafas Islam, pengaruh Katolik dan budaya asli. Yang pertama, corak bernafas agama Islam, yakni dapat diambil dari nyanyian, benar tari saman tadi nyanyian atau pengiringnya yang langsung dinyanyikan oleh penyanyinya. Tarian yang bernafas Islam ini banyak terdapat di Pulau Sumatera kecuali di kalangan Sumatera Utara yang lebih dominan penganut agama Protestan. Terus yang kedua, pengaruh agama Katolik dan Kristen ini menonjolkan ekspresi nyanyian-nyanyian dalam suatu tarian, misalnya di Kepulauan Maluku, NTB, Sulawesi Utara. Bentuk tarian tampak sederhana dan sebagian besar bertemakan kegembiraan dan beberapa lainnya bertemakan kesuburan. Terus yang pengaruh budaya asli, ini ada tari tradisi asli terdapat pada beberapa kelompok suku. Nah, ini kalau budaya asli ini berkaitan dengan suku, ras ya, suku ya. Seperti tarian upacara adat di pelosok Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kalau Sumatera itu di Jambi. Tahu wilayah Jambi? Nah, masih ada pelosok, itu ada suku anak dalam itu. Nah, itu biasanya ada juga mereka buat tarian-tarian seperti itu. Terus yang masih menunjukkan totem atau kepercayaan selain kepercayaan Islam Kristen itu selain itu ya, animisme dan dinamisme. Hal ini berhubungan dengan adat dan kebudayaan setempat. Nah, ini berhubungan dengan kepercayaan mereka yang masih bukan agama Islam, bukan Kristen, bukan Protestan, bukan Hindu Buddha, tapi mungkin agama-agama yang menurut mereka kayak menyembah patung, berhala. Nah, itu ya masih masuk ke budaya asli mereka buat tarian seperti itu. Terus di sini ada contoh. Ini contoh tari wayang. Pernah nonton wayang? Pernah. Wayang apa yang pernah dilihat? Kukep. Kukep dengan wayang sama beda? Beda. Wayang itu ada terdiri dari wayang apa aja? Banyak. Wayang orang, wayang golek, wayang golek, kulit. Nah, itu ya. Nah, di sini tarian tradisional Jawa Barat ini disebut tari wayang karena berasal dari seni wayang. Gerak dan watak tokoh wayang seperti Gatot Kaca, Bima Arjuna Srikandi ditiru oleh penari dalam tarian ini, di mana wayang ini dimanfaatkan salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kalijaga dalam mendakwakan ajaran agama Islam. Berarti kalau wayang ini tari yang bernafas agama Islam. Terus lagi ada contoh tari reog Ponorogo. Tari reog ini merupakan tarian Indonesia yang ada sejak berabad-abad yang lalu dan berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kostum dadak merah yang memiliki bulu merah raksasa di kepala penarinya, inilah yang membuat tarian ini terkenal. Reog Ponorogo ini mengandung nilai fungsi sosial, yakni media komunikasi, pendidikan, hiburan, keagamaan, dan artistik. Ini bisa masuk ke keagamaan, bisa, tapi bisa masuk juga ke budaya asli. Ini ya. Ciri-ciri tari tradisi. Yang pertama tadi sesuai dari pengertiannya, ini ada diwariskan secara turun-temurun. Terus diiringi musik tradisional. Menggunakan kostum dan properti khas.
memiliki makna dan filosofi dari kebudayaan setempat gitu ya, menjadi bagian dari ritual adat gitu ya, memiliki pola gerak dan formasi yang baku, berarti baku, tidak bisa dirubah seenaknya saja, itu yang namanya baku ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, di depan sini ada 2 video tari yang masing-masing itu 5 menit. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti terakhir baru kalian akan diskusi secara kelompok untuk menentukan tari ini masuk ke mana, nilainya apa, gitu ya. Kita tonton dulu tari ini. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru berpacaran. Salam, naikkan surat dan berkelah, tanda mulia. Coba tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ya, lihat video yang kedua. Gerakannya ini gerakan yang sangat sederhana ini ya. Tidak ada gerakan-gerakan seperti tari dari budaya-budaya yang klasik kayak itu ya. Kalau budaya asli ini ya begini. Salah satu contoh gerakannya sangat sederhana. Setelah kalian mengamati video, nah, kita lanjut dengan diskusi kelompok. Nah, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah kita bagi. Kelompok 1 menghadap ke belakang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan putar kursinya ke arah belakang. Nah, setelah kalian mengamati video yang berada di depan, halo perhatikan ya. Setelah kalian mengamati video yang di depan, di sini Miss akan bagikan 1 lembar kerja peserta didik yang kalian isi dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok. Setelah nanti kalian diskusikan, jika selesai, kalian boleh atau Miss nanti panggil kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Di sini ada 2 soal, yakni mengenai tari saman dan tari hudok yang sudah kalian amati tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ada? Tulislah, kami baca. Sudah, cepat tulis. Kalian diminta untuk mencari yang nomor 1 fungsi dari tari masing-masing yang telah diamati. Berarti fungsi dari tari saman tadi apa dan fungsi tari hudok apa. Setelah kalian mencari kedua fungsi ini, silakan kalian cari persamaan nilai. Nah, kira-kira dari kedua ini kira-kira ada nggak persamaan dari kedua tarian ini? Tentang apa? Gitu ya. Silakan jangan lupa tulis nama kelompok. Kalau sudah siap bisa dikumpulkan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Untuk informasi tari hudok sendiri tadi kan di awal video itu ada sudah informasi tentang tari itu sendiri. Fungsinya untuk apa tadi sudah dijelaskan. Nilainya kan tari saman dengan tari hudok ini kan masing-masing punya nilai kan loh. Tentang nilainya tadi tentang saman ada enggak tentang persahabatan. Kalau misalnya ada saman dengan persahabatan tulis sama nilainya. Tapi kalau berbeda kalau berarti tulis tidak ada. Tapi kalau ada tentang apa? Tulis dia tuh ada satu persamaan antara kedua nilai tadi tersebut. Nah, misal kamu nggak apa-apa di belakang jadi ya. Misal kalian pilih karena tari saman itu fungsinya untuk menyiarkan agama Islam. Mengapa? Mengapanya itu karena di dalam tari tersebut
menyampaikan. Kayak itu. Jadi diperkuat lagi. Ngapo? Kalian berpendapat itu misalnya tarian itu fungsinya sebagai gotong royong, ngapo gotong royong atau persahabatan, ngapo persahabatan. Ya. Oke, kita bacakan hasil dari diskusi kalian masing-masing ya. Kita acak. Ini ada kelompoknya Kinara, Maisila Putri, Kanza, Dodi, dan Dani. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang menyampaikan rasa syukur pada Tuhan. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari jawaban kelompok 6? Tidak. Berarti udah bagus dong jawabannya? Udah. Kalau gitu kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, good job. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum kami perkenalkan nama-nama kami, izinkan kami pantun dulu. Juara 1 menang di final, sangat berbakat dan potensial. Cakep. Jangan malu untuk saling mengenal. Mari kita perluas hubungan sosial. Perkenalkan, nama saya Zia Aurelia Sudipta. Perkenalkan, nama saya Armila Putri. Perkenalkan, nama saya Imroin Firdaus. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Haryanto. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan fungsi tari tradisi dari masing-masing video yang telah diamati tersebut dan mengapa. Tari saman. Fungsi tari saman yaitu menyampaikan dakwah karena syairnya mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilai-nilai agama. Tari hudok fungsinya yaitu menjadi pertunjukan atraksi wisata karena menjadi salah satu seni pertunjukan yang menarik perhatian wisatawan. Sebutkan persamaan nilai dari kedua tari tradisi tersebut. Tari saman dan tari hudok memiliki nilai estetika yang sama yaitu harmonisasi gerakannya. Harmonisasi gerakannya adalah kelarasan antara gerakan tubuh penari dengan irama musik yang mengiringnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali jawaban dari kelompoknya 3 ya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada. Berarti sudah bagus dong. Kalau sudah bagus, kita beri tepuk apa ya? Tepuk Superman. Bisa? Bukan tepuk Superman. Kita kasih jempol Superman. Jempol Superman. Teteret. Gitu ya. Kita ulangi. Siap, kita beri jempol Superman. Teteret. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Banyaknya kelompok, semuanya jawabannya sudah sangat bagus-bagus ya. Mulai dari fungsi tari saman itu sendiri benar. Kalau fungsi tari saman ini sendiri untuk menyampaikan ajaran dakwah agama apa? Islam, benar ya. Yang di dalamnya itu tentang pujian-pujian, tapi dalam bahasa Aceh. Tapi sama, ini tentang agama ya, keagamaan. Terus tari hudok ini fungsinya pertunjukan apa? Hudok ini sendiri dibuat untuk hasil apa tadi? Panen, hasil panen.
bersyukur kepada Allah karena panen mereka berhasil. Ya, dengan cara itu tadi mereka membuatkan satu tarian, tapi itu bentuk rasa syukurnya beda. Kalau kita tadi mengucapkan dengan bahasa keagamaan, ada assalamualaikumnya, ada sebutan kata Allahnya. Tapi kalau untuk hudok ini sendiri, rasa syukurnya itu tadi dengan menyerupai roh-roh dan lain sebagainya. Sama, fungsinya sama, tapi cara penyampaian yang berbeda, ya. Terus untuk nilainya itu bagus, nilai estetika atau untuk keindahan. Ada lagi yang sama dari kedua tari ini adalah tentang gotong royong. Tarian ini tidak ditarikan oleh satu atau dua orang saja, tapi seluruh penari ini, kalau tari saman tadi bisa lebih dari 10 orang. Kalau tidak ada yang gotong royong di dalam tarian tersebut akan rusak kan? Nah, akan berantakan. Sama hudok seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham? Oke, kita Miss mau menggali lagi pemahamannya pada pembelajaran hari ini dengan quizzes. Nih ya, kalau pemahamannya nanti dapat 1, 2, dan 3, peringkatnya teratas, nanti dikasih ada reward nanti. Siap ya? Ya. Selesai? Selesai? Oke. Kita selesaikan ya? Selesai? And berarti tepuk tangan, maju ke depan Raditya, Rafa, dan menyusul Syasya ke depan. Oke. Maju. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, tingkatkan lagi prestasinya. Nah, setelah kita melakukan assessment, silakan kita refleksi ke Mentimentor, masuk ke Mentimentor kembali. Setelah melakukan pembelajaran, bagaimana perasaanmu sekarang? Gak menang jadi segi, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Sangat senang sekali. Oke, kita lanjut. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang nilai tari. Tari tradisional. Tari tradisi, mengetahui nilai tari, tentang tari tradisional. Oke, dah kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kalian ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian cari jenis-jenis tentang tari tradisi. Jadi dari sini, pulang dari sini kalian cari berbagai macam ragam tari tradisi dan kalian cari dan amati jenis-jenisnya. Apakah jenisnya tentang tari klasik, primitif, itu tolong dicari. Bisa? Bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai di sini saya permisi pamit.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya permisi dulu. Dadah.